Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Almira Nur Azahra. Nama itu dikenal oleh banyak kalangan, tak hanya karena kecantikannya yang alami dan keanggunannya yang bersahaja, tapi juga karena warisan kekayaan dari keluarganya yang luar biasa besar. Ayahnya, seorang pengusaha tambang dan properti ternama, meninggalkan segalanya untuk Almira saat beliau wafat 5 tahun lalu. Meski baru berusia 28 tahun, Almira sudah menjadi pemimpin tunggal atas kerajaan bisnis keluarganya, menjadikannya sasaran empuk bagi banyak pria yang mendekatinya bukan karena cinta, melainkan karena harta. Namun Almira bukan wanita bodoh. Ia dikenal tegas, pintar, dan tajam menilai orang. Banyak lelaki yang gagal memikatnya karena tidak bisa menembus dinding kehati-hatian yang ia bangun. Sampai datanglah Davin Aryasatya, pria tampan, berpendidikan, dan dari keluarga terhormat. Davin seolah berbeda. Sopan, perhatian, dan sabar mendekati Almira. Bahkan tak pernah sekalipun membahas soal kekayaan atau bisnisnya. Selama 2 tahun mereka menjalin hubungan, Almira mulai membuka hatinya, mempercayai bahwa mungkin Davin benar-benar mencintainya. Pernikahan pun direncanakan dengan megah. Semua keluarga, sahabat, dan kolega penting diundang. Media mulai memberitakan soal pernikahan akbar pewaris bisnis ternama Almira Nur Azahra dengan pria impian banyak wanita. Gedung mewah, catering bintang 5, gaun rancangan desainer terkenal, semua disiapkan sempurna. Namun 1 jam sebelum akad nikah, dunia Almira runtuh. Secara tak sengaja, saat ia turun dari ruang rias menuju ruang akad, langkahnya terhenti di balik dinding, dekat ruang keluarga tempat calon mertuanya berbicara dengan Davin. Ia tidak berniat menguping, tapi kata-kata yang terdengar membuat darahnya membeku. Tunggu saja setelah seminggu pernikahan. Kita mulai pelan-pelan racunnya, supaya kelihatan alami. Dia cepat mati, kita dapat semua harta warisan. Itu anak bodoh terlalu percaya padamu. Iya, Ma. Setelah dia mati, semua properti akan otomatis jadi milikku sebagai suami sah. Aku akan pastikan dia tak pernah curiga sampai detik terakhir. Detik itu juga, hati Almira pecah. Bukan karena cinta yang dikhianati, tapi karena kepercayaan yang diinjak-injak. Ia ingin marah, ingin menerobos masuk dan menampar mereka. Tapi ia tahu, emosi tidak akan menyelesaikan semuanya. Jakarta, 3 tahun lalu. Hujan baru saja reda ketika Almira keluar dari gedung pertemuan tempat ia menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan. Rambut hitam panjangnya sedikit lembab terkena embun sisa gerimis, sementara gaun putih elegannya tetap tampak bersih dan terawat. Beberapa peserta seminar masih mengerubunginya, meminta tanda tangan, mengajukan pertanyaan, dan tak sedikit yang hanya ingin bersuah foto dengannya. Almira dengan senyum profesionalnya melayani satu persatu dengan sabar. Baginya, ini sudah biasa. Sorotan publik, kekaguman, bahkan pujian yang berlebihan sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak ia mengambil alih perusahaan keluarganya di usia 23 tahun. Meski hidupnya tampak sempurna, Almira menyadari bahwa semakin tinggi ia terbang, semakin banyak yang berharap ia jatuh. Namun siang itu, di tengah padatnya jadwal dan lelahnya pertemuan, nasib mempertemukannya dengan sosok yang berbeda dari semua lelaki yang pernah ia temui sebelumnya. Namanya Davin Aryasatya. Perkenalan mereka dimulai dengan cara yang nyaris klise. Davin menjatuhkan berkas presentasinya di dekat pintu keluar aula, dan Almira, entah mengapa, berhenti untuk membantunya. Padahal biasanya ia langsung menuju mobil dengan pengawalan asisten. Tapi hari itu ia berhenti. Mungkin karena mata pria itu terlihat jujur. Mungkin karena tatapannya tidak menilai atau memuja.
Mungkin karena senyum yang ia berikan bukan senyum penuh ambisi, melainkan ketulusan yang sulit ditemukan. "Aduh, maaf. Saya tidak sengaja menghalangi jalan Mbak Almira," ucap Davin cepat, berusaha mengumpulkan berkas-berkas yang berserakan. "Enggak masalah, biar saya bantu," kata Almira, mengejutkan dirinya sendiri. Davin terdiam sesaat, lalu ia tertawa pelan. "Biasanya orang kaya seperti Anda tidak memungut kertas orang asing." Almira tersenyum kecil. Biasanya orang asing tidak bilang begitu jujur. Itu percakapan pertama mereka. Ringan, biasa saja. Tapi anehnya, meninggalkan kesan yang membekas. Davin tidak memuji kecantikannya, tidak mengagumi statusnya, tidak menawarkan kartu nama seperti yang sering dilakukan pria-pria pengusaha muda yang berharap koneksi. Ia hanya memperkenalkan diri sebagai konsultan sistem informasi, bekerja sebagai freelance, dan baru pulang dari proyek di luar negeri. Tak ada yang berlebihan. Mereka bertemu lagi seminggu kemudian. Kali ini dalam sebuah undangan makan malam eksklusif yang diselenggarakan oleh salah satu mitra bisnis Almira. Tak disangka, Davin duduk 2 kursi dari tempat Almira berada. Ia tampak kikuk melihat Almira, tapi tetap menyapa sopan. "Sepertinya takdir suka main-main dengan kita," katanya, mencoba bercanda. "Atau semesta sedang bosan mempertemukan saya dengan orang yang salah," balas Almira. Sejak saat itu, mereka semakin sering bertemu. Awalnya kebetulan, lama-lama jadi rutinitas. Davin tidak pernah terlalu mendesak Almira untuk membuka diri. Ia hanya ada, mendengarkan, dan membuat Almira tertawa. Sesuatu yang jarang terjadi dalam hidupnya. Davin menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Ia tidak pernah bertanya soal keuangan Almira, tidak pernah ikut campur dalam bisnisnya, dan selalu menjaga jarak yang sopan. Selama 2 tahun, hubungan mereka berjalan perlahan, tapi pasti. Almira yang awalnya enggan membuka hati karena takut disakiti, mulai merasa nyaman. Ia menemukan kedamaian dalam kebersamaan mereka. Davin adalah pria yang tidak mengharapkannya untuk menjadi siapa-siapa. Ia tidak merasa kecil di hadapan Almira, tidak juga minder. Ia bahkan lebih sering memotivasi Almira untuk istirahat, mengurangi tekanan kerja, dan lebih menikmati hidup. "Aku nggak butuh kamu jadi wanita sempurna. Aku cuma butuh kamu jadi manusia," kata Davin suatu malam, saat mereka duduk di balkon apartemen Almira. Kalimat itu membekas. Almira akhirnya mengenalkan Davin pada ibunya, lalu perlahan-lahan pada lingkaran pertemanan dan bisnisnya. Tak ada yang mencurigai apapun. Davin sopan, cerdas, dan pandai membawa diri. Keluarga Almira menyambutnya dengan hangat. Bahkan sekretaris pribadinya sempat berkata, "Aku baru kali ini lihat kamu selegowo itu, Mbak. Biasanya galak banget sama cowok." Hubungan mereka berkembang seperti kisah cinta dalam film. Lamaran terjadi di tempat yang indah, penuh kejutan, dan romantis. Davin melamar Almira di tepi danau di Ubud saat mereka berlibur. Tanpa banyak kata, hanya dengan sebuah cincin sederhana dan senyum tulus. "Aku nggak janji bisa jadi suami terbaik. Tapi aku janji akan belajar setiap hari untuk mencintaimu dengan cara yang kamu butuhkan." Almira, yang biasanya rasional, untuk pertama kalinya berkata ya tanpa pikir panjang. Pernikahan direncanakan dengan detail sempurna. Tidak terlalu mewah, tapi elegan. Almira ingin pernikahan yang intim, penuh makna, bukan pesta besar yang sekadar simbol status sosial. Namun tentu saja, sebagai tokoh publik, apapun tentang hidupnya selalu menjadi konsumsi media. Davin tampak tulus dan sabar menghadapi sorotan media. Ia tidak pernah terlihat lelah menjawab pertanyaan wartawan. Tidak pernah sekalipun menyalahkan Almira atas popularitas mereka. Ia justru tampak bangga menggandeng wanita sekuat dan sekeren Almira. Persiapan pernikahan berjalan mulus. Tak ada cekcok. Tak ada keraguan. Semua seolah dirancang untuk bahagia.
Saat Almira mencoba gaun pengantinnya di fitting terakhir, ia berdiri di depan cermin dan berkata, "Pelan. Untuk pertama kalinya, aku siap." Tak ada yang tahu bahwa panggung bahagia itu hanyalah layar tipis yang menyembunyikan bayangan paling gelap dalam hidupnya. Hari itu, ia percaya bahwa cinta akhirnya berpihak padanya. Bahwa setelah semua kesendirian dan luka masa lalu, Tuhan mengirimkan seseorang untuk menemani. Ia salah, tapi hari itu, ia belum tahu. Gedung pernikahan mewah di kawasan Menteng itu telah dipenuhi para tamu penting. Karpet putih membentang dari pintu masuk hingga pelaminan, dihiasi kelopak mawar yang ditata rapi. Alunan musik gesekan biola menyambut setiap undangan dengan nuansa sakral. Beberapa tokoh penting dari kalangan bisnis, selebriti, bahkan pejabat negara telah hadir. Hari itu, seluruh mata tertuju pada satu nama, Almira Nur Az-Zahra. Di balik pintu ruang rias yang dijaga ketat, Almira berdiri di depan cermin. Gaun pengantin putih bersih yang ia kenakan tampak seperti mahakarya. Makeupnya flawless, rambutnya disanggul elegan, dan sepasang sepatu kristal berada di bawah kakinya. Semuanya sempurna. Tapi di matanya, meski tersenyum, ada secuil gugup yang ia coba sembunyikan. "Tenang ya, Mira. Kamu akan baik-baik saja. Ini hanya perasaan pranikah," kata Nadia, sahabat sekaligus wedding organizer-nya. Almira mengangguk kecil. Ia menarik napas dalam-dalam dan menatap cermin dengan mantap. Iya, mungkin cuma deg-degan aja. Di luar ruangan, suara panitia dan kru acara terdengar bersahutan. Waktu menuju akad tinggal 1 jam. Semua sesuai jadwal. Davin juga sudah datang, tampak gagah dengan beskap putih dan senyum yang tak pernah hilang dari wajahnya. Calon pengantin prianya santai banget tuh. Kayaknya udah gak sabar nunggu kamu. Canda Nadia sambil melirik layar monitor kecil yang menampilkan suasana luar. Almira tersenyum, mencoba menenangkan detak jantungnya. Tapi kemudian, ia merasa haus dan meminta Nadia mengambilkan air. Karena Nadia sibuk memeriksa detail rundown dengan panitia, Almira memutuskan keluar sejenak ke pantry kecil di ujung lorong. Hanya berjarak 2 ruangan dari ruang riasnya. Ia berjalan pelan, tak ingin merusak detail gaunnya. Namun saat hendak membuka pintu pantry, ia mendengar suara samar dari balik pintu ruangan yang sedikit terbuka. "Makanya jangan terlalu cepat. Kita harus kasih jarak waktu yang cukup. Seminggu pertama nikah, kita bikin dia percaya sepenuhnya, baru mulai bertahap." Almira terdiam, langkahnya berhenti. Itu suara perempuan. Ia mengenal suara itu, Ibu Davin. Ia mendekat tanpa suara. Pintu sedikit terbuka, cukup untuk suara keluar, tapi tak cukup untuk melihat ke dalam. Jantung Almira mulai berdegup tak karuan, tapi ia belum tahu mengapa. Lalu, terdengar suara lain yang lebih berat dan dalam. "Davin." "Iya, Ma. Aku paham. Kita kasih campuran pelan-pelan dosis kecil. Nggak boleh langsung, nanti malah kelihatan. Aku bisa atur dari makanan atau minuman. Dia nggak akan sadar." Tubuh Almira mendadak lemas. Apa yang ia dengar barusan? Bagus. Nanti setelah dia mati, semua aset dan saham akan jadi milikmu sebagai suami sah. Sudah aku cek di surat warisan ayahnya. Nggak akan ada yang bisa ganggu kita. Setelah itu, kamu bisa nikah sama si Winda, kan? Kasihan juga anak itu nunggu terus. Almira menutup mulutnya, berusaha menahan isak. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Tangannya mengepal, wajahnya pucat. Napasnya memburu. Tapi ia tahu, ia harus tetap tenang. Ia tidak boleh terlihat panik. Ia tidak boleh gegabah. "Tenang aja, Ma. Kita berhasil sampai titik ini. Nikah tinggal 1 jam lagi. Almira nggak akan curiga. Dia pikir aku cinta mati sama dia." Tawa keduanya terdengar. Tawa puas, tawa keji. Almira perlahan menjauh dari pintu itu, kembali ke ruang rias dengan langkah cepat namun terukur. Nadia belum kembali. Di sana, ia berdiri di depan cermin lagi. Tapi kali ini,
perempuan yang ia lihat di cermin bukan pengantin yang sedang bahagia. Ia melihat seorang korban pengkhianatan dibunuh perlahan demi harta. Ia menghapus air matanya, tidak ada waktu untuk menangis. Ia mengambil ponsel dan mengetik cepat sesuatu. Satu pesan dikirim ke Nadia. Lalu satu lagi ke kepala keamanan pernikahannya. Kemudian ia membuka laptop tipis yang ia bawa dan masuk ke jaringan CCTV internal. Ia menyimpan rekaman pembicaraan dari ruangan tadi diam-diam. Semua terdata otomatis melalui sistem internal keamanan yang biasa ia gunakan untuk proyek besar. Almira memang selalu mempersiapkan segalanya, bahkan di hari pernikahannya. Beberapa menit kemudian, Nadia masuk sambil membawa botol air. "Mira, kamu oke? Mukamu pucat banget. Aku butuh kamu bantu satu hal, Nat. Apapun. Batalkan semua. Acara ini, akadnya, semuanya. Dan jangan kasih tahu siapapun alasan kenapa." Nadia tertegun. "Mira, kamu serius? Waktunya tinggal sedikit lagi. Semua tamu udah datang." Almira berdiri. Wajahnya kembali dingin dan tenang. "Justru karena waktunya tinggal sedikit, kita harus cepat. Jangan tanya kenapa, cukup percaya aku." Melihat keseriusan Almira, Nadia mengangguk dan segera mengatur pembatalan acara. Dalam waktu 30 menit, semua pihak terkait diberitahu untuk menutup akses menuju pelaminan. Para tamu diarahkan perlahan keluar dengan alasan acara keluarga darurat. Media yang sudah bersiap meliput juga dibatasi, dan seluruh peralatan dokumentasi dihentikan. Davin yang baru saja bersiap untuk masuk ke ruang akad mendapati seluruh kru berhenti bekerja. Ia mulai panik, bertanya ke panitia. Ibunya juga kebingungan. Tak lama, asisten pribadi Almira mendekatinya dan menyodorkan satu flash disk kecil. "Ini dari Ibu Almira," katanya singkat, lalu pergi. Davin membuka file di laptop yang disiapkan untuk dokumentasi digital. Dan di sana, ia mendengar suaranya sendiri. Jelas, bersih, penuh niat jahat. Wajahnya langsung pucat pasi. Beberapa tamu mulai bergumam saat mereka melihat Davin dan ibunya tampak seperti orang yang kehilangan arah. Tapi Almira tidak keluar. Ia tidak bicara di depan publik. Ia tidak menjelaskan. Ia hanya diam, tetap berada di ruang rias, menunggu semua selesai. Karena hari itu bukan hari pernikahannya. Hari itu adalah hari di mana ia selamat dari kematian. Dan hari itu juga rencana balas dendamnya dimulai. Hari-hari setelah pembatalan pernikahan itu menjadi ladang spekulasi. Media sosial penuh dengan tanda tanya. Berita online menurunkan judul-judul provokatif. "Pernikahan Almira Nur Az-Zahra batal di detik terakhir. Ada apa? Davin Aryasatya dituduh selingkuh? Ini klarifikasinya." Drama atau strategi bisnis? Kebenaran di balik pernikahan Almira yang gagal. Publik bingung. Almira bungkam. Ia tidak mengeluarkan satu pernyataan pun. Tidak klarifikasi, tidak jumpa pers, bahkan tidak mengunggah satu foto atau video pun di akun media sosialnya. Semua orang menanti sesuatu, dan Almira tahu persis bahwa diam adalah langkah pertama yang tepat. Ketika badai media mengguncang nama Davin dan keluarganya, mereka melakukan hal yang nyaris bisa ditebak, menyerang balik. Davin dan ibunya mengadakan konferensi pers. Dengan air mata buaya yang nyaris meyakinkan, mereka menyalahkan pihak Almira. "Kami sendiri tidak tahu alasan pernikahan dibatalkan. Tapi kami menghormati keputusan Mbak Almira. Ini mungkin tekanan dari bisnisnya," kata Davin dengan wajah sendu. Ibunya menambahkan dengan suara bergetar. "Kami sudah sangat menyayangi Almira seperti anak sendiri. Tapi mungkin memang kami bukan keluarga yang pantas." Almira menonton siaran itu dari ruang kantornya. Nadia duduk di sampingnya, mengepalkan tangan penuh emosi. "Gila, mereka akting kayak korban. Mau kubongkar sekarang juga semua rekamannya ke media." Tapi Almira hanya menggeleng. "Belum saatnya." "Kenapa, Mira? Bukti rekaman itu udah cukup bikin mereka di penjara." Almira menatap lurus ke layar televisi. Wajahnya datar, tenang.
tapi matanya menyala dingin seperti kobaran api yang tertahan. Penjara terlalu ringan, Nat. Aku nggak mau mereka dihukum. Aku mau mereka hancur, perlahan. Seperti mereka ingin membunuhku, perlahan. Nadia menelan ludah. Ia mulai mengenali sisi Almira yang sangat jarang muncul, sisi strategisnya yang paling tajam, sisi yang hanya digunakan dalam permainan bisnis besar. Bedanya, kali ini bukan uang yang jadi taruhan, melainkan harga diri, reputasi, dan masa depan seseorang. Dan permainan itu baru saja dimulai. Almira tahu kelemahan utama Devin dan ibunya adalah citra sosial. Mereka hidup dari pencitraan. Keluarga terhormat, tampil dermawan, sering tampil di acara amal, bahkan sempat disebut-sebut dalam nominasi Keluarga Teladan Jakarta Selatan. Almira mulai dari sana. Melalui jaringan yang luas, ia menghubungi beberapa jurnalis investigatif ternama. Tanpa menyebut nama, ia memberikan satu flash disk berisi rekaman asli pembicaraan Davin dan ibunya, lengkap, tanpa editan. Satu syarat ia berikan. Jangan sebutkan dari siapa sumbernya. Tak butuh waktu lama. Dalam seminggu, sebuah media independen menerbitkan artikel viral berjudul Rencana Racun di Balik Gaun Putih. Percakapan menggegerkan calon mempelai. Artikel itu menyertakan transkrip penuh pembicaraan. Meski nama tidak disebut secara eksplisit, banyak netizen yang bisa menebak siapa yang dimaksud. Apalagi dengan momen pembatalan pernikahan Almira yang masih hangat. Media lain segera ikut mengangkat berita tersebut. Publik mulai menyambung titik-titik. Tagar "No Justice for Almira" mendadak trending di Twitter. Komentar netizen berhamburan. Jadi Davin dan emaknya beneran sekejam itu? Gak nyangka, di balik senyum fake-nya ternyata psikopat semua. Salut buat Almira yang bisa sekuat itu ninggalin pas detik-detik terakhir. Di sisi lain, bisnis keluarga Davin mulai goyah. Klien besar mulai membatalkan kerjasama. LSM tempat ibunya jadi donatur utama mendadak mengumumkan bahwa mereka memutuskan hubungan demi menjaga integritas lembaga. Saham perusahaan milik keluarga mereka menurun drastis. Semua terjadi tanpa Almira tampil satu kali pun di publik. Almira tahu siapa sahabat-sahabat Davin yang sebenarnya dan siapa yang hanya ada karena keuntungan. Ia menyusup ke lingkaran itu tanpa terlihat, melalui relasi bisnis, gala dinner, hingga tawaran kerja sama eksklusif. Perlahan-lahan ia menyentuh satu persatu dari mereka. Mitra bisnis Davin yang paling loyal, Roy, mendapat tawaran investasi besar dari perusahaan afiliasi Almira. Tidak secara langsung tentu saja, tapi melalui anak perusahaan kecil yang bergerak di bidang yang sama. Tawaran itu tampak menggiurkan, dan Roy berpaling. Bukan hanya memutus kerja sama dengan Davin, tapi membawa serta portofolio penting yang selama ini jadi tulang punggung bisnis Davin. Sahabat-sahabatnya yang lain, terutama yang hidup dari pesta dan pencitraan, mulai menjaga jarak. Tidak ada yang mau terseret skandal sebesar itu. Dalam waktu 2 bulan, Davin seolah menjadi virus sosial, dijauhi, dibicarakan diam-diam, dan dijadikan bahan ejekan. Ibunya pun mulai kehilangan undangan acara. Arisan elit, undangan pengajian sosialita, bahkan komunitas senam ibu-ibu pejabat, semua tertutup. Keluarga Arya Satya mulai hidup dalam bayangan. Mereka masih tinggal di rumah besar, tapi telepon tak lagi berdering, dan pintu tak pernah diketuk siapa-siapa. 2 bulan setelah pernikahan batal, Davin nekat menjual aset pribadi untuk menutup kerugian usahanya. Tapi Almira sudah tahu semua celahnya. Ia mengatur pembelian aset-aset itu melalui pihak ketiga, dengan harga jauh di bawah pasaran. Mansion mewah Davin di kawasan Bintaro terjual ke investor luar, yang diam-diam adalah salah satu anak buah Almira. Mobil sportnya dibeli kolektor mobil antik yang dikenalkan Nadia. Lahan properti yang disiapkan untuk proyek besar digagalkan izinnya oleh koneksi Almira di kementerian secara sah dan legal. Hingga akhirnya
Davin mulai menumpang hidup di rumah ibunya. Dan rumah itu pun sudah diincar. Almira tidak pernah tampil sebagai dalang. Ia hanya memantau, mengatur strategi, dan memastikan setiap bagian berjalan sesuai rencana. Bukan balas dendam yang penuh emosi. Ini bukan tentang membalas dengan amarah. Ini tentang mendidik orang yang salah sentuh. Di meja kerjanya, Almira menatap layar laptop yang memuat ringkasan semua perkembangan. Ia memandangi grafik kejatuhan keluarga Arya Satya seperti seorang jenderal menatap peta perang. Nadia masuk ke ruangannya. Davinia mulai nyari kerjaan, Mir. Katanya udah ngelamar jadi sales asuransi. Almira hanya mengangguk, biarin. Dan ibunya kabarnya sakit, trauma katanya. Bagus, semakin lambat hancurnya, semakin banyak yang bisa mereka pikirkan. Dan Almira belum selesai. Masih ada satu tahap lagi, menghancurkan harga diri mereka di hadapan publik. Dan itu akan ia lakukan langsung, di saat yang tepat. 3 bulan telah berlalu sejak Almira membatalkan pernikahannya. Jakarta sudah mulai melupakan skandal besar itu. Berita-berita baru terus bermunculan, menutupi drama yang sempat menggemparkan publik. Tapi di balik layar, kehancuran keluarga Arya Satya terus bergulir. Pelan, tapi pasti. Davin kini menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Pria tampan dengan jas mahal dan senyum percaya diri itu, kini lebih sering terlihat dengan kemeja lusuh dan wajah kusut. Di beberapa kesempatan, ia tertangkap kamera duduk di halte, melamun. Hidupnya telah berubah drastis. Tak ada lagi mobil mewah, apartemen elit, atau klien-klien besar. Sekarang, dia hanya lelaki yang ditinggal dunia yang dulu mengagung-agungkannya. Ibunya lebih parah. Setelah rumah mereka dijual paksa karena cicilan yang tak terbayar, ia harus pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Berita tentang wanita terhormat yang kini hidup sederhana mulai tersebar, diselingi narasi simpati dari media-media kecil. Tapi tidak ada yang tahu, ini semua belum klimaksnya. Almira menunggu satu momen yang akan menjadi puncak dari segala rencananya. Sebuah acara internasional yang diadakan hanya setahun sekali. Indonesian Global Business Forum, IGBF, ajang bisnis dan investasi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dunia. Tahun ini Almira menjadi keynote speaker, dan ia tahu ini akan jadi panggung yang sempurna untuk menutup lakon penghancuran Davin dan keluarganya di hadapan dunia. Ballroom Hotel Ritz-Carlton Jakarta penuh sesak oleh tamu-tamu penting. CEO multinasional, menteri, pengusaha top, dan investor dari berbagai negara. Kamera media internasional sudah siap menyorot. Nama Almira terpampang besar di layar LED utama. Tema presentasinya hari itu sederhana. Integritas dan kepercayaan dalam dunia bisnis modern. Almira tampil memukau. Gaun formal abu-abu gelap dengan potongan tegas membuatnya tampak kuat dan elegan. Saat ia melangkah ke podium, ruangan senyap. Semua mata tertuju padanya. Ia memulai dengan cerita tentang pentingnya membangun kepercayaan dalam kerjasama, lalu menggiring audiens melalui kisah-kisah pengkhianatan dalam dunia bisnis, dari skandal internasional hingga kasus lokal. Semua berjalan biasa, sampai satu kalimat darinya menghentikan seluruh ruangan. Dan saya pernah hampir dibunuh oleh seseorang yang saya percayai sepenuhnya, hanya karena satu hal, uang. Bisik-bisik mulai terdengar. Para peserta mulai saling berpandangan. Beberapa wartawan segera menyalakan kembali kamera yang sempat mereka matikan setelah pembukaan. Almira melanjutkan, matanya menatap lurus ke hadapan semua yang hadir. 3 bulan lalu, saya hampir melangkah ke pelaminan dengan pria yang telah saya percaya sepenuhnya. Tapi, 1 jam sebelum akad, saya mendengar percakapan antara dia dan ibunya. Mereka merencanakan untuk meracun saya secara perlahan, agar setelah saya mati, seluruh harta dan perusahaan saya menjadi milik mereka. Ruangan terdiam. Ya, ini nyata. Dan saya memiliki rekamannya.
Tapi saya tidak pernah melaporkannya ke polisi, karena saya percaya kehancuran yang alami jauh lebih menyakitkan daripada hukuman singkat di balik jeruji besi. Tangannya mengangkat satu alat kendali presentasi. Layar LED besar berubah. Tiba-tiba muncul foto Davin dan ibunya, lalu diikuti dengan rekaman suara yang pernah ia tunjukkan hanya pada media tertentu. Kali ini diputar langsung, tanpa sensor. Tunggu saja setelah seminggu pernikahan. Kita mulai pelan-pelan racunnya supaya kelihatan alami. Setelah dia mati, semua properti akan otomatis jadi milikku sebagai suami sah. Wajah para peserta forum berubah. Ada yang menunduk, ada yang ternganga, ada yang langsung mengambil ponsel dan mulai mencatat. Di kursi penonton VIP, terlihat seorang pria tersentak bangkit dari tempat duduknya, Davin. Ia diundang sebagai peserta mewakili perusahaannya yang tersisa. Ia tidak pernah tahu bahwa hari ini akan menjadi hari penghakiman di depan dunia. Pria ini, kata Almira, menunjuk layar, berdiri di forum yang sama dengan Anda semua. Pernah dipuji, dihormati, dan dipercaya. Tapi lihatlah, apa yang ia pilih lakukan saat diberi kesempatan dan kepercayaan. Sorot kamera langsung mengarah ke Davin, yang kini berusaha berdiri dari kursinya, wajahnya panik. Ia melangkah keluar, tapi pintu ballroom dikunci dari luar oleh tim keamanan acara, yang semuanya telah diberi pengarahan oleh panitia dan tim pribadi Almira. Ia terjebak, dipaksa duduk dan menyaksikan kehancurannya sendiri. Panggung menjadi saksi sejarah. Dalam hitungan jam setelah video itu viral, nama Davin dan ibunya kembali meledak di semua platform. Kali ini dengan kepastian dan bukti yang tak terbantahkan. Kabar tentang rencana racun oleh Davin Aryasatya menjadi topik utama berita nasional dan internasional. Banyak perusahaan yang langsung mengeluarkan pernyataan pemutusan hubungan kerja. Beberapa investor bahkan menarik dana dari proyek yang sebelumnya sempat terkait dengannya. Dalam 2 hari, akun media sosial Davin dan ibunya diserbu jutaan komentar. Beberapa menyindir, sebagian mengecam, sisanya menghujat dengan kata-kata kasar. Identitas mereka menjadi momok. Bahkan anak-anak muda di TikTok membuat konten parodi tentang pria yang gagal jadi suami karena ketahuan mau ngeracun istri. Davin benar-benar jatuh. Ibunya lebih parah. Ia tak tahan menanggung malu dan mulai menunjukkan gejala depresi berat. Rumah kontrakan mereka dilempari batu oleh warga yang marah. Beberapa teman lama menuliskan selamat tinggal secara terbuka di media sosial. Tidak ada satupun tangan yang terulur untuk membantu mereka. Mereka bukan hanya bangkrut secara finansial. Mereka terhapus dari peta sosial. Malam itu, Almira duduk sendirian di balkon apartemennya, menatap lampu kota Jakarta yang berkelip di kejauhan. Nadia datang membawa secangkir teh hangat. "Kamu menang, Mir," katanya pelan. Almira menatap langit. "Aku cuma memastikan mereka menerima hasil dari niat jahat mereka." "Masih marah?" Almira menggeleng. "Tidak. Bahkan aku tidak membenci mereka. Aku cuma ingin mereka tahu bahwa aku bukan perempuan yang bisa diinjak." Nadia duduk di sampingnya. "Sekarang apa rencanamu?" Almira tersenyum tipis. "Menjalani hidup, seperti biasa. Bedanya, sekarang aku jauh lebih tahu siapa musuh yang pakai topeng teman." Di kejauhan, suara kota terus berdetak. Tapi bagi Almira, semuanya terasa sunyi. Sunyi yang damai. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Tapi untuk babak ini, ia telah menang, tanpa harus menyentuh satu senjata pun. Cukup dengan kebenaran dan kecerdasannya. 4 bulan telah berlalu sejak Almira berdiri di atas panggung Forum Bisnis Internasional dan membuka aib Davin di hadapan dunia. Sejak itu, nama Davin Aryasatya berubah menjadi kutukan. Tak ada perusahaan yang mau menerima lamaran kerjanya. Semua rekeningnya diblokir karena laporan pencucian uang yang tiba-tiba mencuat.
hasil dari penelusuran tim hukum Almira yang menggali transaksi-transaksi mencurigakan milik keluarganya, sementara ibunya, Rosa, semakin terpuruk. Perempuan yang dulu tampil dengan tas Hermes dan perhiasan berlian itu kini tinggal di rumah kontrakan sempit di kawasan Ciputat. Rambutnya, yang dulu selalu tertata, kini berantakan. Wajahnya murung, tubuhnya kurus. Ia hidup dalam paranoia, takut dijahati, takut difoto, bahkan takut pada bayangannya sendiri. Namun bukan rasa bersalah yang menghantui mereka. Yang menghantui Davin adalah dendam. Davin dalam bayangan. Di tengah malam, di sebuah warung kopi pinggir jalan yang sepi, Davin duduk sendirian. Ia menatap layar ponselnya yang retak, membuka satu folder tersembunyi berisi foto-foto Almira. Senyum perempuan itu di layar menyala terang dalam gelapnya malam. AKU harusnya jadi suaminya. Harusnya semua itu milikku. Gumamnya pelan. Rasa dendam perlahan berubah menjadi obsesi. Ia mulai mengikuti akun-akun sosial media Almira secara diam-diam. Ia mencatat siapa saja yang dekat dengannya sekarang. Siapa rekan bisnis barunya. Siapa pengawal pribadinya. Bahkan alamat kantor dan rumahnya. Suatu malam, ia nekat berdiri di seberang jalan dari apartemen Almira, menatap gedung itu tanpa berkedip selama berjam-jam. Dalam pikirannya, muncul suara-suara yang memutar kembali penghinaan di panggung forum. Rekaman suara yang dibocorkan KE publik, dan ejekan yang ia terima di media sosial. Ia mulai berkata pada dirinya sendiri, "Kamu belum kalah. Kamu masih bisa membalas. Dia yang harus hancur, bukan kamu." Di sisi lain, Almira perlahan kembali ke ritme hidupnya yang produktif. Ia fokus mengembangkan lini produk barunya di bidang teknologi keuangan. Setelah kasus Davin, popularitasnya justru meningkat. Ia dipuji sebagai simbol kekuatan dan kecerdasan perempuan masa kini. Di berbagai seminar, ia berbicara tentang pengalaman pribadi menghadapi pengkhianatan, mendorong perempuan untuk berani mengambil keputusan berani, bahkan ketika semua orang menentangnya. Namun, meski wajahnya tampak tenang, ada satu perasaan yang mulai merayap masuk, waspada. Asisten pribadinya Rara mulai melaporkan kejanggalan kecil. "Mbak, tadi ada bunga kiriman tanpa nama. Sudah 3 hari berturut-turut." "Ada surat? Kartu?" "Enggak ada, tapi bunganya selalu sama. Lili putih." Almira mengernyit. Lili putih adalah bunga favoritnya, tapi hanya Davin yang tahu hal itu. Bahkan Nadia pun tidak tahu. Hanya Davin, yang dulu pernah memberinya 100 tangkai lili putih di ulang tahunnya, yang ke-27. Hati Almira mulai merasa tidak nyaman. Malam itu, Almira memeriksa sistem keamanan di apartemennya. Tidak ada yang aneh, semua kamera aktif, tak ada pelanggaran. Tapi firasatnya mengatakan ada sesuatu yang mengintai. Ia memeriksa rekaman CCTV selama seminggu terakhir. Di menit ke-21 pada hari Minggu malam, terlihat sosok pria mengenakan hoodie berdiri di seberang jalan selama lebih dari 2 jam. Hanya berdiri, diam, menghadap KE gedung. Almira men-zoom wajah pria itu. Meskipun kamera tidak terlalu jelas, ia mengenali sorot matanya. Mata yang pernah ia cintai. Mata yang sekarang menyimpan kemarahan tak terkendali. Davin, gumamnya pelan. Ia segera menghubungi Nadia dan tim keamanannya. "Aku butuh kamu naikkan level pengamanan. Kita sedang diawasi." 1 minggu setelah itu, muncul kejadian pertama. Salah satu mitra Almira, sebuah perusahaan konsultan asal Jepang, tiba-tiba membatalkan kerjasama tanpa alasan jelas. Setelah ditelusuri, ternyata mereka menerima email anonim berisi tuduhan bahwa Almira pernah terlibat skandal manipulasi saham. Email itu palsu, tapi dibuat dengan sangat rapi, lengkap dengan dokumen pendukung yang tampak meyakinkan. Meski bisa dibantah, reputasi Almira sempat terguncang. Ia harus mengirim klarifikasi resmi dan menyewa firma hukum untuk menyelidiki siapa pelakunya. Tak lama setelah itu,
Media sosialnya dibanjiri komentar negatif. Tagar #Almira manipulatif sempat muncul. Bot-bot digital menyerbu postingan lamanya, menuduhnya sebagai pembohong licik yang memanipulasi publik dengan cerita palsu. Nadia langsung mengendus ini sebagai serangan sistematis. Ini bukan netizen biasa. Ini kerjaan orang dalam. Terorganisir. Almira menatap laptopnya dengan rahang mengeras. Davin, Almira tahu dia tidak bisa membiarkan hal ini berkembang. Ia menghubungi seseorang dari masa lalunya. Reza, mantan peretas jenius yang dulu pernah ia selamatkan dari kasus hukum. Reza kini menjalankan perusahaan keamanan siber. AKU butuh kamu lacak asal serangan digital ini, kata Almira. Berapa dalam aku boleh masuk? Sedalam mungkin. AKU ingin tahu siapa dalangnya dan siapa yang membantunya. Reza bergerak cepat. Dalam waktu 48 jam, ia menemukan jejak digital yang mengarah pada warnet kecil di daerah Kebayoran Lama. Dari sana, dikonfirmasi bahwa Davin sering datang untuk mengirim email bisnis, padahal ia sedang merancang fitnah digital terhadap Almira. Bukti dikumpulkan. Almira kini tidak hanya diserang secara pribadi, tapi juga profesional. Ia sadar bahwa Davin tidak akan berhenti. Suatu malam, ia menerima pesan dari nomor asing. Kamu pikir kamu sudah menang? Ini belum selesai, Mira. Alih-alih takut, Almira hanya tersenyum. Ia membalas, kalau kamu pikir kamu sedang menyerang, berarti kamu belum sadar, kamu sedang diawasi. Hari itu, Almira menekan tombol di sistem keamanannya. Ia memerintahkan untuk mengirim laporan lengkap KE pihak kepolisian, termasuk semua bukti digital serangan, pengintaian, dan usaha fitnah. Tapi itu hanya bagian kecil dari rencananya. Dalam diam, Almira mulai menghubungi media, sponsor, dan mitra Davin yang masih tersisa. Kali ini, ia tidak akan menghancurkan dari luar. Ia akan masuk dan menguras sisa-sisa harga diri Davin dari dalam. Permainan belum selesai. Dan kali ini, Almira lebih siap dari sebelumnya. Almira tak pernah menganggap dirinya korban. Sejak kecil, ia diajarkan ayahnya bahwa kehidupan adalah medan perang yang tak mengenal belas kasihan bagi mereka yang memilih diam saat diinjak. Ia memegang ajaran itu erat, lebih-lebih sekarang, setelah Davin, orang yang pernah ia cintai, menunjukkan bahwa kejatuhannya tidak membuatnya jera, malah justru berubah menjadi hantu tak terlihat yang mencoba menghancurkan semuanya dari balik bayang. Tapi Almira berbeda. Luka yang ditorehkan Davin tak membuatnya lemah. Justru luka itu kini berubah menjadi senjata. Ia tidak hanya akan bertahan, ia akan menyerang balik. Lewat bantuan Reza, peretas kepercayaannya, Almira mendapatkan laporan lengkap tentang aktivitas bawah tanah yang dilakukan Davin selama 2 bulan terakhir. Rupanya, di tengah keterpurukan finansial dan sosial, Davin masih mencoba bertahan dengan cara licik. Ia membentuk usaha bayangan bernama Vireo Corp, perusahaan fiktif yang bergerak di bidang konsultasi dan teknologi bisnis. Davin menggunakan identitas palsu sebagai Davin A. Wiratama dan memanfaatkan beberapa koneksi gelap dari masa lalunya, termasuk mantan relasi ayahnya di sektor ekspor-impor ilegal. Vireo Corp ternyata telah menipu setidaknya 3 investor asing dengan proposal palsu. Total kerugian mencapai lebih dari 7,5 miliar. Ia menyamarkan aliran dana melalui rekening orang lain dan menutupi jejak dengan teknik kriptografi digital. Tapi Almira dan tim Reza mampu menguraikannya semua. Yang membuat Almira lebih geram, salah satu investor yang ditipu adalah Yasuo Tanaka, mitra bisnis Almira dari Jepang yang sudah lama ia jalin hubungan kerja dengannya. Yasuo awalnya tidak mengaitkan penipu itu dengan Davin, karena identitas yang digunakan memang berbeda. Tapi setelah Almira menunjukkan rekaman suara dan data forensik digital, semuanya menjadi jelas. Dia sudah menyentuh wilayah berbahaya, gumam Almira malam itu di ruang kantornya. Kalau dia hanya menyerang aku secara personal, mungkin aku masih bisa menahan. Tapi dia sudah mencoreng kepercayaan bisnis internasional
atas nama negara ini. Kali ini tujuannya berubah, bukan hanya balas dendam, tapi pembongkaran. Almira menyusun rencana besar, menyusup KE Vireo Corp. Tentu bukan secara langsung, tapi ia mengutus seseorang. Rania, salah satu analis keuangannya yang pernah bekerja sebagai penyamar dalam kasus pencucian uang untuk Badan Intelijen Keuangan. Dengan identitas baru sebagai Rani Putri, Rania berpura-pura menjadi investor lokal yang tertarik bekerja sama dengan Vireo. Ia mulai mendekati jaringan Davin, termasuk kaki tangannya yang bernama Tegar, seorang mantan makelar properti yang kini jadi pintu masuk KE Vireo. Pertemuan demi pertemuan dilakukan. Rania bertindak sangat hati-hati, membawa proposal palsu, pura-pura tertarik untuk menyuntikkan dana, dan bahkan berpura-pura punya koneksi dengan Kementerian Perdagangan. Davin tergiur. Dalam beberapa minggu, ia mulai percaya pada Rani. Investor lokal sepertimu yang kita butuhkan, kata Davin di salah satu pertemuan. Yang nggak banyak tanya asal untung cepat. Tanpa sadar, Davin sedang membuka pintu kehancurannya sendiri. Setelah informasi cukup terkumpul, Almira menghubungi dua pihak secara bersamaan, unit Cybercrime Polda Metro Jaya dan media nasional terkemuka. Serahkan semuanya saat bukti transaksi masuk. Pastikan uang investasi itu dikirim dengan pengawasan, kata Almira kepada Rania. Seminggu kemudian, Davin menjadwalkan penandatanganan kerja sama fiktif di sebuah kafe kecil di Sudirman. Ia tidak tahu bahwa saat itu tim intel kepolisian sudah menyiapkan penyergapan. Saat Davin menerima uang investasi 350 juta secara tunai dan tanda tangan di atas dokumen kerjasama, 4 petugas berpakaian preman masuk dan memborgolnya. Davin Aryasatya, Anda ditahan atas dugaan penipuan, pemalsuan identitas, dan pencucian uang, kata salah satu petugas. Davin melawan, berteriak, menolak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kamera media yang sudah diatur Almira sebelumnya berdatangan. Dalam hitungan jam, wajah Davin kembali memenuhi layar berita nasional, kali ini dengan judul yang lebih tegas. Davin Aryasatya, mantan tunangan Almira, ditangkap ATAS penipuan dan identitas palsu. Semua media berusaha mencari komentar dari Almira, tapi ia tetap tak tampil di depan publik. Ia memilih diam. Baginya, kemenangan tak perlu dirayakan dengan sorak-sorai, cukup dengan ketenangan. Namun, dalam sebuah wawancara podcast tertutup yang dirilis seminggu kemudian, Almira akhirnya angkat bicara, tanpa menyebut nama. Kadang orang yang paling kita percaya bisa berubah jadi musuh terburuk. Dan kadang yang terbaik bukan membalas dengan tangan, tapi dengan kebenaran, strategi, dan waktu. Di sisi lain, Rosa, ibu Davin, menjadi lebih terpuruk. Dengan anaknya ditangkap dan semua hartanya hilang, ia menjadi sasaran kemarahan banyak orang yang dulu ia tipu. Kreditur berdatangan, dan beberapa di antaranya bahkan menyeretnya KE pengadilan karena ikut terlibat dalam pembentukan Vireo melalui tanda tangan palsu yang ia bantu sediakan. Tubuh Rosa melemah. Ia kini hidup dari belas kasihan saudara jauhnya. Rumah kontrakan terakhirnya pun nyaris disita karena tunggakan sewa. Ia menghabiskan hari-hari dengan mengurung diri di dalam kamar gelap, memutar ulang tayangan wawancara Almira, menangis diam-diam sambil memeluk foto anaknya. Namun penyesalan sudah terlambat. Dunia tidak lagi berpihak. Dalam 6 bulan sejak pembatalan pernikahan, Almira berhasil memutar balik keadaan. Bukan hanya selamat dari pembunuhan yang direncanakan, tapi juga berhasil membuat hidup orang-orang yang ingin mencelakainya benar-benar hancur. Kini, Davin menghadapi ancaman hukuman 7 tahun penjara. Vireo Corp ditutup. Reputasi keluarganya lenyap. Dan Almira? Ia diundang menjadi juri kehormatan untuk penghargaan Perempuan Tangguh Asia 2025. Namun jauh di dalam hatinya, Almira tahu satu hal. Ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang keadilan. Dan keadilan harus ditegakkan, bahkan jika harus dilakukan sendiri. Penjara Salemba tak asing lagi bagi kasus-kasus berprofil tinggi.
Namun kehadiran Davin Aryasatya di dalamnya menarik perhatian banyak pihak. Bukan hanya karena status sosialnya yang dulu tinggi, tetapi karena rekam jejaknya yang menghancurkan. Davin kini mengenakan seragam tahanan oranye, wajahnya tirus, rambutnya berantakan. Setiap hari adalah pengingat pahit bahwa dia bukan siapa-siapa lagi. Di luar, ia dikenal sebagai penipu, pengkhianat, dan hampir pembunuh. Di dalam penjara, ia dianggap tikus berdasi, penghuni yang paling dibenci karena punya uang dan otak, tapi tidak punya nyali. Namun satu hal yang tak berubah, dendam di dadanya. Sejak penangkapannya, Davin menjalani interogasi dan pemeriksaan hukum tanpa pengacara tetap. Semua rekannya menghilang. Tak ada yang mau diseret dalam aib yang lebih besar. Ibunya, Rosa, tak pernah menjenguk. Gadis-gadis yang dulu mengaguminya tak pernah lagi mengirim surat atau makanan. Tapi ada satu nama yang terus terngiang di benaknya, Almira. Setiap malam, ia berbaring di atas kasur tipis dengan wajah menghadap langit-langit sel yang lembab, menahan amarah yang menyiksa. Kau pikir ini selesai, Mir? Kau pikir jeruji ini cukup untuk mengekang aku? Suatu hari, Davin mendapat tawaran kerjasama dari tahanan lain bernama Bayu, mantan mafia digital yang dihukum karena peretasan bank internasional. Bayu tahu siapa Davin, dan yang lebih penting, dia tahu siapa Almira. Katanya, perempuan itu yang bikin kau masuk sini. Dia bukan perempuan, balas Davin dingin. Dia racun, tapi aku akan pastikan dia mati pelan-pelan. Bayu tersenyum kecil. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Dari dalam sini, kita masih bisa bergerak. Dunia digital nggak butuh fisik, hanya butuh data yang tepat. Dengan jaringan dalam dan luar penjara, Bayu mulai menghubungkan Davin dengan kelompok peretas bayaran yang masih aktif. Mereka menyebut diri mereka Black Hydra, sekelompok freelancer gelap dari luar negeri yang tak peduli dengan moral, hanya uang. Davin, meski tak punya banyak dana, masih memiliki satu aset tersisa, akses KE server lama perusahaan Almira saat mereka masih bertunangan. Ia diam-diam mencuri data backup beberapa bulan sebelum pernikahan batal, termasuk informasi internal perusahaan, struktur keuangan, dan bahkan sebagian kode sistem keamanan digitalnya. Kalau aku bisa serahkan semua ini ke Black Hydra, mereka bisa masuk KI sistem perusahaannya, merusak data, mengacak sistem logistik, bahkan menjatuhkan sahamnya. Balas dendam dalam sunyi, kata Bayu puas. Dan kamu tetap duduk di sini, bersih, tidak terlibat secara langsung. Davin menyetujui. Rencana pun dimulai. Almira sedang dalam persiapan ekspansi besar-besaran KE pasar Asia Tenggara. Perusahaannya, Arcadia Tech, baru saja menandatangani kontrak dengan pemerintah Vietnam dan Singapura untuk integrasi sistem keuangan digital milik mereka. Segalanya berjalan lancar hingga suatu malam. Mbak, sistem kita error. Semua data transaksi bulan ini hilang dari server pusat, lapor Rara panik. Almira yang baru pulang dari kunjungan bisnis di Malaysia segera menuju ruang kontrol IT. Di sana, seluruh tim bekerja siang malam mencoba mengembalikan data. Sistem cadangan pun terinfeksi virus yang membuat file rusak dan tidak bisa dibuka. Reza segera dipanggil kembali. Ini bukan sekadar error biasa, katanya setelah meneliti server. Ini pekerjaan peretas profesional. Mereka tidak sekadar merusak, mereka mencuri lalu mengunci semua data dengan enkripsi kelas militer. Black Hydra, tebak Almira. Reza mengangguk perlahan. Dan itu artinya, ini kerjaan orang dalam yang tahu struktur server kita. Sangat spesifik, terlalu tepat. Almira menutup matanya, mengatur napas. Davin, gumamnya pelan. Dia masih berusaha menyerang dari dalam penjara. Almira tidak tinggal diam. Ia kembali mengerahkan semua jaringan, termasuk kontaknya di Lembaga Cyber Intelijen Nasional. Ia tahu, melawan Black Hydra,
tak bisa dilakukan dengan serangan balik biasa. Ia menghubungi seorang konsultan keamanan digital dari Estonia bernama Lauri Mäkinen yang pernah menangani serangan ransomware pada Kementerian Luar Negeri Finlandia. Lauri menyusun strategi balasan yang disebut reverse gate, sistem jebakan digital yang membuat peretas merasa sukses masuk, padahal sebenarnya mereka hanya diarahkan pada server palsu berisi data dummy. Biarkan mereka mencuri data yang salah, kata Lauri. Dan kita sematkan jejak digital palsu yang seolah mengarah KI rekening Bitcoin atas nama Davin. Kita perang psikologis. Almira menyetujui. Seminggu kemudian, semua server utama Arcadia Tech kembali stabil. Tapi bukan itu tujuan utama. Lauri dan timnya menyiapkan jebakan besar. Mereka membocorkan file yang tampak sangat sensitif, lalu membiarkan Black Hydra mencurinya. Di dalam file tersebut ada kode yang ketika dibuka akan mengirim lokasi IP dan log aktivitas KE server milik Arcadia, semua secara otomatis. Dalam waktu 72 jam, seluruh jejak digital kelompok peretas berhasil dilacak. Almira tidak berhenti di situ. Ia mengirim laporan hasil penyelidikan langsung KE Interpol dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam 2 minggu, 3 anggota utama Black Hydra ditangkap di Filipina dan 2 lainnya di Vietnam. Lewat pemeriksaan forensik digital, terungkap bahwa dalang serangan adalah Davin Aryasatya melalui koneksi bernama Bayu. Ini jadi tamparan besar bagi sistem penjara yang dianggap bocor. Media kembali meledak. Tahanan penipuan lakukan serangan siber internasional dari penjara. Davin dipindahkan KE penjara dengan keamanan maksimal. Bayu dipisahkan. Semua akses dikunci. Dan yang lebih menyakitkan, hukuman Davin bertambah 8 tahun. Beberapa minggu kemudian, Davin menerima sebuah surat di penjara. Tanpa pengirim, tanpa amplop mewah. Isinya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan halus. Kalau kau pikir aku diam karena takut, kau salah. Aku diam karena aku tahu, orang sepertimu hanya bisa dihancurkan oleh dirinya sendiri. Di bawahnya, tanda tangan Almira. Davin merobek surat itu dengan gemetar. Tapi ia tahu, ia kalah. Benar-benar kalah. Dan yang menyakitkan bukan karena penjara, tapi karena ia kini tidak bisa menyentuh Almira. Bahkan dengan cara paling kotor sekalipun. Hujan tipis mengguyur Jakarta sore itu, menciptakan irama lembut di jendela ruang kerja Almira. Di luar, lalu lintas macet seperti biasa, namun di dalam ruangannya, suasana begitu tenang. Almira duduk sambil membaca laporan kinerja kuartal Arcadia Tech, yang kini telah berhasil bangkit dan melampaui ekspektasi pasar setelah serangan siber beberapa bulan lalu. Namun ketenangan itu mendadak berubah ketika Rara masuk ke ruangannya dengan wajah sedikit ragu. Mbak, ada tamu di lobi bawah, namanya Raditya. Almira menghentikan gerakan tangannya. Seketika, pikirannya seperti disambar petir. Nama itu seperti mimpi lama yang ia kubur dalam-dalam. Raditya Arga. Laki-laki yang dulu pernah mengisi bab awal hidup Almira, jauh sebelum Davin datang. Cinta pertama, sahabat masa muda, dan satu-satunya orang yang pernah ia tinggalkan tanpa penjelasan. Raditya masuk dengan mengenakan kemeja putih sederhana dan jaket abu-abu. Wajahnya sedikit lebih dewasa, tapi sorot matanya masih sama. Hangat, tenang, dan menenangkan. Ketika pandangannya bertemu dengan Almira, senyuman tipis muncul di bibirnya. Sudah lama, Mir. Almira berdiri kaku. Ia ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Entah mengapa, dari semua orang yang datang dan pergi dalam hidupnya, hanya nama ini yang mampu mengguncang seluruh pertahanannya. Bahkan setelah semua drama dan kehancuran yang ia alami. Terlalu lama, balas Almira akhirnya. Mereka duduk berhadapan. Diam sesaat. Lalu Raditya mulai berbicara, perlahan. Aku lihat kamu di media. Waktu kamu naik KE panggung dan membongkar Davin, waktu kamu kena serangan digital, waktu kamu bangkit lagi,
Aku ikuti semuanya. "Kenapa kamu datang sekarang?" tanya Almira, matanya tajam. "Setelah bertahun-tahun kamu menghilang?" Raditya menarik napas panjang. "Karena aku sadar, orang yang paling aku cari saat aku jatuh, ternyata masih jadi pusat hidupku. Dan aku sadar, aku juga menyakitimu dulu." Apa yang tak diketahui orang adalah, sebelum Almira bertunangan dengan Davin, ia sempat bertunangan secara diam-diam dengan Raditya. Namun hubungan mereka kandas ketika Almira mengetahui bahwa ayah Raditya terlibat dalam kasus suap terhadap proyek pemerintah, yang secara tidak langsung mencoreng nama perusahaan ayah Almira. Kala itu, Almira yang masih muda memilih menjauh. Ia tak sanggup menanggung beban reputasi. Ia meninggalkan Raditya tanpa kata, tanpa penjelasan. Dan sekarang, orang itu kembali. Di saat semuanya sudah hancur dan ia baru saja menata ulang hidupnya. Hari-hari setelah pertemuan itu, Raditya sering muncul kembali. Ia datang ke kantor Almira beberapa kali, bukan sebagai tamu pribadi, melainkan sebagai perwakilan dari startup yang tengah naik daun, Aurum AI, yang ingin bekerja sama dengan Arcadia untuk pengembangan teknologi pemetaan data sosial. Almira terpaksa bersikap profesional. Namun ia tahu, kehadiran Raditya mengusik stabilitas emosionalnya. Ia kembali melihat kilasan masa lalu, tawa mereka di taman kampus, rencana kecil mereka tentang masa depan, dan perpisahan tanpa pelukan atau kata maaf. Nadia, sahabat Almira yang tajam intuisi, langsung menyadari sesuatu. "Kamu masih sayang dia ya?" Almira terdiam. "Tapi kamu takut. Karena kamu sudah belajar, cinta bisa jadi senjata paling berbahaya." Almira tak menjawab, tapi Nadia tahu, luka lama itu belum benar-benar sembuh. Sementara itu, kehadiran Raditya ternyata tidak semurni yang terlihat. Reza menemukan bahwa ayah Raditya yang dulu terlibat kasus korupsi telah bebas bersyarat, dan kini berusaha membangun kembali jaringan kekuasaannya di balik layar. Salah satu langkah awalnya adalah masuk KE sektor teknologi. Nama Raditya memang bersih, tapi dana awal Aurum AI sebagian besar berasal dari sumber yang tidak jelas. Salah satunya perusahaan cangkang di Cayman Islands, yang dikaitkan dengan perusahaan lama milik ayahnya. Ketika Reza melaporkan hal ini pada Almira, reaksi pertamanya adalah hening. "Mereka datang lagi," katanya akhirnya. "Tapi kali ini, lewat wajah yang aku kenal." Almira kini berada di persimpangan besar. Di satu sisi, ia merasakan denyut lama yang mulai hidup kembali. Rasa cinta yang pernah ada, yang tak pernah benar-benar mati. Tapi di sisi lain, intuisi bisnis dan pengalamannya mengatakan, ada bahaya yang mengintai. Ia mulai mengawasi Raditya secara diam-diam. Setiap percakapan, setiap transaksi, bahkan pergerakan tim Aurum AI mulai dianalisis. Dan di antara laporan Reza, muncul satu fakta mengejutkan. Aurum AI diam-diam mencoba mengakses struktur algoritma Arcadia dari back-end saat sesi demo. Itu bukan bug, itu uji coba penetrasi. Almira memanggil Raditya ke ruangannya secara pribadi. Mereka duduk berhadapan, seperti di hari pertama. "AKU mau tanya satu hal," kata Almira tajam. "Kamu datang ke hidupku untuk menebus masa lalu atau menjualnya?" Raditya terdiam, wajahnya berubah. Tidak sedingin Davin dulu, tapi ada kegugupan yang jelas. "AKU, aku nggak tahu soal akses back-end itu, tapi aku akui ayahku yang mengatur sebagian pendanaan." "Jadi, kamu datang untuk menanam bom di tanah yang dulu pernah kamu tanam bunga?" Raditya menunduk. "Aku nggak bisa menyangkal itu. Tapi aku juga nggak bisa bohong kalau perasaanku padamu masih sama, Mir." "Perasaan?" Almira tertawa getir. "Dulu kamu diam saat ayahmu hancurkan nama keluargaku. Sekarang kamu diam saat perusahaanmu coba menjebol sistemku. Dan kamu masih pakai kata perasaan?" Hari itu, Almira memutuskan kontrak kerja sama dengan Aurum AI.
Ia juga mengajukan laporan KE, OJK, dan Lembaga Anti Pencucian Uang, lengkap dengan bukti keterlibatan aliran dana asing tak jelas. Raditya tidak melawan. Ia pergi dari ruangannya tanpa kata, hanya tatapan sepasang mata yang menyimpan penyesalan. Namun Almira tahu, dunia ini tidak lagi memberinya ruang untuk ragu. Bukan karena dia keras hati, tapi karena ia sudah belajar. Setiap kali ia memberi peluang, orang akan datang dengan senyum dan menyelipkan pisau. Malam itu Almira duduk sendiri di balkon menatap langit Jakarta yang mulai cerah. Nadia datang membawa 2 gelas kopi. "Cinta lama memang susah hilang," kata Nadia pelan. Almira mengangguk. "Tapi aku juga tahu, luka lama yang tidak dijaga bisa berdarah lagi. Lalu sekarang aku tutup pintu masa lalu. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sudah terlalu lelah jadi korban dari kisah yang sama." Almira memanggil Raditya ke ruangannya secara pribadi. Mereka duduk berhadapan, seperti di hari pertama. "AKU mau tanya satu hal," kata Almira tajam. "Kamu datang ke hidupku untuk menebus masa lalu atau menjualnya?" Raditya terdiam. Wajahnya berubah. Tidak sedingin Davin dulu, tapi ada kegugupan yang jelas. "AKU, aku nggak tahu soal akses back-end itu, tapi aku akui ayahku yang mengatur sebagian pendanaan." "Jadi, kamu datang untuk menanam bom di tanah yang dulu pernah kamu tanam bunga?" Raditya menunduk. "Aku nggak bisa menyangkal itu. Tapi aku juga nggak bisa bohong kalau perasaanku padamu masih sama, Mir." "Perasaan?" Almira tertawa getir. "Dulu kamu diam saat ayahmu hancurkan nama keluargaku. Sekarang kamu diam saat perusahaanmu coba menjebol sistemku. Dan kamu masih pakai kata perasaan?" Hari itu, Almira memutuskan kontrak kerja sama dengan Aurum AI. Ia juga mengajukan laporan KE, OJK, dan Lembaga Anti Pencucian Uang, lengkap dengan bukti keterlibatan aliran dana asing tak jelas. Raditya tidak melawan. Ia pergi dari ruangannya tanpa kata, hanya tatapan sepasang mata yang menyimpan penyesalan. Namun Almira tahu, dunia ini tidak lagi memberinya ruang untuk ragu. Bukan karena dia keras hati, tapi karena ia sudah belajar. Setiap kali ia memberi peluang, orang akan datang dengan senyum dan menyelipkan pisau. Malam itu Almira duduk sendiri di balkon menatap langit Jakarta yang mulai cerah. Nadia datang membawa 2 gelas kopi. "Cinta lama memang susah hilang," kata Nadia pelan. Almira mengangguk. "Tapi aku juga tahu, luka lama yang tidak dijaga bisa berdarah lagi. Lalu sekarang aku tutup pintu masa lalu. Bukan karena aku benci, tapi karena aku sudah terlalu lelah jadi korban dari kisah yang sama." Kepercayaan adalah mata uang paling mahal di dunia bisnis, dan Almira telah belajar membayarnya dengan harga terlalu tinggi. Setelah kehilangan Davin, selamat dari rencana pembunuhan, dan terhindar dari sabotase oleh cinta lamanya, kini ia harus menghadapi kemungkinan paling menyakitkan, pengkhianatan dari orang kepercayaan sendiri. Bukan dari luar, bukan dari musuh yang memakai topeng, tapi dari orang dalam. Dan kali ini, bukan sekadar gangguan, tapi ancaman yang berpotensi meruntuhkan seluruh fondasi Arkadia. Masalah bermula dari sesuatu yang tampak sepele. Reza, sang kepala keamanan digital, menemukan kejanggalan dalam server internal Arkadia. Seorang karyawan dengan akses terbatas tiba-tiba mendapat izin istimewa untuk membuka file proyek rahasia yang hanya diketahui jajaran direksi. Aksesnya naik level 2 hari lalu. Tapi permintaan izin resmi tidak pernah diajukan, jelas Reza. Nama yang muncul di log itu mengejutkan Almira. Hara, asistennya, sekretaris pribadinya. Orang yang selalu berada di sisinya sejak awal Arkadia berdiri, yang tahu hampir semua jadwalnya, kelemahannya, hingga isi brankas pribadinya. "Kamu yakin itu bukan rekayasa data?" tanya Almira. "Lognya otentik.
IP address-nya dari perangkat yang hanya dia pakai. Waktu aksesnya pun di luar jam kerja, malam hari saat kantor sudah tutup. Almira tak ingin percaya, tapi intuisi dan fakta bicara lain. Kini, satu-satunya cara untuk tahu kebenarannya adalah menghadapinya langsung. Esok paginya, Almira memanggil Rara ke ruangannya. Gadis itu masuk dengan wajah polos seperti biasa, membawa tablet dan laporan mingguan. Tidak ada gelagat bersalah, tidak ada kepanikan. Rara, ucap Almira tanpa basa-basi, aku ingin kamu jujur, apakah kamu mengakses file proyek Lira 2 malam lalu? Rara terdiam, matanya berkedip pelan, lalu mengernyit. Proyek Lira? Enggak, Mbak. Aku bahkan nggak punya akses ke e-file itu kan. Aksesmu berubah. 2 hari lalu, kamu menerima otorisasi tingkat 3 melalui sistem SSO kantor. Kau tidak minta izin, tidak melapor. Kenapa? Wajah Rara mulai berubah. Nafasnya tercekat. Matanya mulai mencari alasan, tapi tidak menemukan jalan keluar. Akhirnya ia bicara. Aku nggak sengaja klik. Waktu itu aku mau ambil data marketing, tapi ternyata salah folder. Almira menatapnya dalam, lalu mengangkat tablet dan memperlihatkan rekaman log akses. Kamu bukan cuma buka folder, kamu download isi filenya, kamu connect KE jaringan eksternal sesudahnya, semua terekam. Rara terdiam. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Almira pelan, tapi tajam. Aku ingin dengar dari mulutmu langsung, sebelum aku bawa ini ke ranah hukum. Dan akhirnya benteng pertahanan Rara runtuh. Tangis Rara pecah. Ia duduk lemas di kursi tamu. Matanya sembab, suara gemetar. Aku butuh uang, Mbak. Adikku sakit. Biayanya mahal. Dan waktu itu, ada orang yang datang. Mereka tahu aku kerja di Arkadia. Mereka tahu posisi aku deket sama Mbak. Siapa mereka? Orangnya nggak pernah kasih nama. Tapi lewat email dan pesan anonim. Mereka bilang cuma minta 1 file aja. Katanya bukan untuk sabotase. Katanya cuma mau tahu strategi pasar Arkadia. Berapa mereka bayar? 200 juta. Almira mengusap wajahnya. Kepalanya terasa berdenyut. Bukan karena uang itu, tapi karena pengkhianatan dari seseorang yang sudah seperti adik sendiri. Kamu tahu file itu isinya apa? Rara menggeleng. Enggak. Itu bukan cuma strategi pasar. Itu cetak biru teknologi yang sedang kami kembangkan dengan MIT. Kalau itu bocor KE luar, kamu bukan cuma mencuri. Kamu menjual keamanan nasional. Almira tidak ingin mengurus kasus ini sendirian. Ia melibatkan tim hukum internal, lalu memutuskan membawa kasus Rara KE ke polisian, tapi tanpa publisitas. Rara diamankan. Semua aksesnya dicabut. Kontraknya diputus. Ia dihadapkan pada tuntutan pidana pelanggaran data dan pencurian informasi strategis. Namun Almira masih menyisakan sedikit empati. Ia tidak mendorong hukuman maksimal. Aku kecewa. Tapi aku tahu kamu juga korban, katanya saat perpisahan. Tapi ingat, rasa terdesak bukan alasan untuk mengorbankan orang lain. Setelah penyelidikan internal selesai, Reza menemukan fakta mengejutkan. Perangkat yang digunakan Rara untuk mengirim data itu ternyata berasal dari salah satu sumber server tua di luar negeri, bekas milik Davin. Kayaknya ada pihak yang sengaja menjebak Rara, menggunakan ketidaktahuannya untuk menyuntikkan kebocoran KE sistem kita, jelas Reza. Davin? Tanya Almira. Atau seseorang yang terhubung dengannya. Tapi bukan dia langsung. Ini bukan gayanya. Ini gaya baru. Almira menatap jauh keluar jendela. Berarti setelah Raditya dan Rara akan ada pihak lain yang datang. Ya, kata Reza. Dan mereka mungkin lebih canggih. Kini Arkadia bukan hanya perusahaan teknologi biasa. Ini telah menjadi benteng informasi. Dan itu membuatnya jadi target banyak pihak. Dari pebisnis licik hingga sisa-sisa masa lalu Almira yang belum benar-benar hilang. Almira memanggil tim elitnya, Divisi Intelijen Internal Arkadia, dan memulai protokol Aegis, sistem perlindungan ganda yang tidak hanya mengawasi ancaman luar,
tetapi juga mengawasi semua pihak di dalam. Ia mengubah struktur akses, membagi tanggung jawab, memasang sistem peringatan dini, bahkan mendirikan ruang kontrol keamanan di lantai tertinggi gedung, pusat pemantauan semua lalu lintas digital perusahaan. Kini, Almira tak lagi hanya seorang CEO. Ia telah menjadi komandan dalam perang informasi. Di akhir minggu yang melelahkan, Almira selama ini disembunyikan rapat dari keluarganya, demi menjaga nama baik. Namun, kenyataan bahwa semua itu ada dalam genggamannya membuat dirinya bergetar. Setiap lembar dokumen mengungkapkan fakta-fakta yang mengejutkan, penggelapan dana, manipulasi proyek, dan bahkan upaya menjatuhkan rival bisnis secara licik yang dilakukan oleh ayahnya demi menjaga kekuasaan dan kekayaan keluarga. Almira merasakan kemarahan yang membara, tetapi juga kesedihan yang dalam. Ia bertanya-tanya, apakah dosa-dosa orang tua harus diwariskan kepada anak-anaknya? Apakah ia harus membela nama keluarga? Atau justru membongkar kebenaran yang menyakitkan demi keadilan? Nadia datang membawa kopi dan duduk di sebelah Almira. "Apa yang kamu cari, Mir?" tanya Nadia lembut. "Jawaban," jawab Almira dengan suara serak. "Tentang siapa aku sebenarnya dan mengapa semua ini terjadi." Pagi harinya, Almira memutuskan untuk menemui ayahnya secara langsung. Setelah lama menghindar, ayahnya kini tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Perjumpaan itu penuh ketegangan. "Ayah, kenapa selama ini kau menyembunyikan semua ini dariku?" tanya Almira dengan nada tegas. Ayah Almira menunduk, matanya merah. "Aku melakukannya demi kamu, Almira. Aku ingin kau hidup bahagia tanpa harus terpuruk karena masa lalu kotorku." "Tapi aku hidup dalam bayang-bayang itu, Ayah. Semua masalah ini bermula dari dosa-dosa yang kau buat." Ayah Almira menghela napas panjang dan mulai bercerita tentang tekanan, pengkhianatan, dan pilihan-pilihan sulit yang pernah ia buat demi melindungi keluarga dan perusahaan. "Aku menyesal, Mir. Terlambat aku menyadari bahwa rahasia dan kebohongan hanya membawa kehancuran." Almira menyadari bahwa ayahnya bukanlah monster yang selama ini ia bayangkan, tapi manusia yang terperangkap dalam lingkaran kesalahan dan penyesalan. Dengan berat hati, Almira memutuskan untuk menghadapi kenyataan dan berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk membersihkan nama baik keluarganya dengan cara yang benar. Ia mulai menyusun strategi baru untuk Arkadia dengan prinsip transparansi dan kejujuran. Ia juga menghubungi sejumlah pihak untuk melakukan audit independen, sekaligus membuka pintu rekonsiliasi dalam keluarganya. Saat malam tiba, Almira duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang kini mulai cerah setelah hujan reda. Ia tahu bahwa jalan di depannya masih panjang dan penuh tantangan, tapi ia siap melangkah dengan kepala tegak. "Dosa orang tua bukan kutukan," pikir Almira, "tapi pelajaran berharga untukku agar aku bisa menjadi lebih baik." Almira berdiri di balik jendela kantor barunya, menatap kota Jakarta yang gemerlap di malam hari. Semua yang ia lihat adalah tantangan, bukan sekadar gedung, lampu, atau jalanan, tapi perjuangan keras yang harus dijalani untuk membangkitkan Arkadia dari reruntuhan. Setelah pengkhianatan demi pengkhianatan, setelah luka dan duka yang membekas dalam hatinya, kini Almira siap memulai babak baru, kebangkitan dan balas dendam. Arkadia kini bukan sekadar perusahaan teknologi biasa. Almira memutuskan untuk merombak total struktur organisasi, mulai dari tim riset, divisi keamanan, hingga manajemen puncak. Ia mengundang para profesional terbaik, termasuk beberapa sahabat lama dan ahli dari luar negeri yang memiliki reputasi tak ternoda. "Kita akan mulai dari nol, tapi dengan pondasi yang jauh lebih kuat," ujar Almira saat rapat perdana. Transparansi menjadi kata kunci. Setiap langkah, setiap proyek akan diawasi ketat agar tak ada lagi celah untuk korupsi, pengkhianatan, atau sabotase. Namun bukan hanya soal membangun. Almira juga merancang strategi balas dendam yang bukan sembarangan. Bukan dengan kekerasan atau ancaman,
tapi dengan cara yang paling dia kuasai, keahlian bisnis dan teknologi. Sasaran utamanya jelas, Davin dan keluarga besarnya, serta Raditya yang pernah menjadi bagian dari hidupnya. Ia mengumpulkan bukti-bukti kejahatan mereka secara diam-diam, bekerja sama dengan pihak berwajib dan para ahli forensik digital. Setiap langkah mereka diawasi, setiap rencana licik dicatat, dan disiapkan sebagai senjata. Mereka mengira aku lemah, pikir Almira. Tapi aku sedang mempersiapkan badai yang tak bisa mereka tahan. Dalam perjalanan ini, Almira mendapatkan dukungan tak terduga dari beberapa sosok yang dulu dianggap musuh atau rival. Salah satunya adalah pakar cybersecurity, Reza, yang kini menjadi tangan kanan Almira dalam menjaga Arkadia. Selain itu, seorang mantan pengacara keluarga Davin, yang kecewa dengan tindakan kliennya, juga ikut memberikan informasi penting yang menguatkan kasus Almira. Aliansi ini membuka peluang baru bagi Almira untuk tidak hanya bertahan, tapi juga melangkah lebih jauh. Langkah-langkah balas dendam. Mengungkap skandal Davin, Almira mengumpulkan data tentang transaksi ilegal yang dilakukan Davin selama ini, termasuk aliran dana untuk racun yang hampir membunuhnya. Data ini akan diserahkan KE Media dan aparat hukum, memastikan Davin kehilangan kredibilitas dan posisinya, memiskinkan keluarga Davin. Melalui serangkaian investasi dan akuisisi strategis, Almira menggerakkan Arkadia untuk mengambil alih bisnis-bisnis milik keluarga Davin satu persatu, menggerogoti finansial mereka dari dalam. Mematahkan Raditya. Walaupun ada masa lalu, Raditya dianggap bagian dari ancaman. Almira akan membuka fakta keterlibatan ayah Raditya dalam korupsi dan manipulasi pasar yang merugikan banyak pihak. Meski telah menyiapkan semuanya, perjalanan ini tidak mudah. Tekanan dari pihak lawan semakin besar. Ancaman datang lewat pesan anonim, serangan digital meningkat, dan bahkan ada upaya untuk mencemarkan nama baik Almira di media sosial. Namun Almira tetap teguh. Ia tahu, untuk mencapai keadilan ia harus bertahan. Ini bukan hanya soal aku, katanya pada dirinya sendiri. Ini tentang harga diri, masa depan, dan keadilan bagi semua yang pernah terluka karena mereka. Di tengah tekanan itu, Almira menggelar konferensi pers besar-besaran. Di hadapan media nasional dan internasional, ia mengungkap bukti-bukti kejahatan yang melibatkan Davin dan keluarganya. Semua data sudah disiapkan sedemikian rupa, tak terbantahkan. Suasana hening sesaat sebelum ledakan berita itu mengguncang publik. Reputasi Davin runtuh seketika. Saat konferensi pers usai, Almira berdiri di balkon gedung Arkadia, menghirup udara malam yang penuh harapan. AKU telah melewati gelap dan luka, katanya pelan. Kini saatnya aku menyalakan cahaya, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk mereka yang percaya padaku. Ia tersenyum, bukan karena dendam yang membara, tapi karena kemenangan yang nyata. Keadilan telah mulai ditegakkan. 2 tahun telah berlalu sejak konferensi pers yang mengguncang dunia bisnis dan kehidupan Almira. Waktu yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan juga kemenangan yang diraih dengan tetesan air mata dan keringat. Kini, Arkadia berdiri kokoh sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling terpercaya di Indonesia, bahkan dikenal